Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulfasifa Mardika dari kelas PS3. Karena hari ini saya akan menjelaskan tentang kelompok khusus, yaitu pengertian mengenai jenis partikularisme dan eksklusivisme. Langsung saja kita akan menjelaskannya. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang partikularisme, ya, pembahasan pengertian dan contoh manfaatnya. Jadi partikularisme adalah pedoman yang dimiliki oleh seseorang dengan mengedepankan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum yang hakikatnya mencakup beberapa aspek, yaitu ekonomi, politik, dan unsur budaya. Di lingkungan sosial bermasyarakat, sikap partikularisme banyak menimbulkan berbagai jenis konflik dengan pihak-pihak lain. Orang-orang yang menerapkan partikularisme dalam kehidupan sehari-hari maka akan melakukan beberapa hal seperti mementingkan kepentingan pribadi, mobilitas tinggi, selalu berpikir rasional, mengedepankan logika, dan menggunakan segala macam teknologi. Paham ini muncul di latar belakangi oleh berbagai hal yang berhubungan dengan erat dengan aktivitas manusia. Hal yang paling mendasar yang mempengaruhi adalah agama, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Pengertian partikularisme menurut para ahli. Yang pertama, Craig Stortey. Partikularisme adalah perilaku seseorang dalam sebuah situasi tertentu. Seorang yang menganut partikularisme akan mementingkan orang-orang yang ada di dekatnya dan tidak terpeduli dengan orang lain. Kedua, Peter Salim. Partikular apabila dilihat dari makna sifat adalah individu, pribadi khusus, istimewa, luar biasa, pemilih tertentu, dan semangat hati-hati. Partikular dapat dianggap sebagai kualitas tertentu yang dimiliki anggapan lain daripada yang lain. Ketiga, Vivian Reader. Partikular adalah suatu yang menjadi kepemilikan dan tidak bersifat universal dalam sudut pandang matematika, memiliki makna, norma sosial khusus, atau faktor dari nomor tertentu. 4. James Fowler. Partikular ialah sesuatu yang berkaitan dengan waktu di mana bersifat konkret dan lokal. Macam partikularisme yang pertama ada sejarah. Dapat pandangan yang unik dari partikularisme dalam beragama. Masyarakat yang saat ini terbentuk adalah ada di sekitar kita merupakan masyarakat yang dipengaruhi oleh masa lalu. Kedua, multikultural. Hal ini berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki bahwa tidak ada arti budaya yang dapat diakui secara bersama-sama. Budaya hanya berlaku untuk sekelompok orang. Perbedaan berbagai sifat budaya sangat tidak mungkin untuk jadi satu. 3. Agama atau disebut monoteisme. Partikularisme ini berkaitan dengan ketuhanan yang berasal dari dua kata, yaitu mono dan theos. Ajaran ini mengajarkan bahwa Tuhan hanya satu dan sempurna. Tuhan merupakan pengendali segala hal yang ada di bumi dan langit. Berikut adalah dampak partikularisme. Yang pertama adalah terjadi eksklusivisme. Kedua, anggapan akan suatu kepentingan kelompok tertentu. Ketiga, tidak memiliki rasa empati. 4. Meningkatkan iman kepada Tuhan. 5. Bersifat egois. Berikutnya 6. Narsisme. Dan terakhir adalah sombong. Contoh partikularisme. 1. Mementingkan orang yang dia kenal daripada orang lain. Hal yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan sesuatu, relasi merupakan sesuatu yang penting. Salah satu manfaat relasi dapat membantu mencapai apa yang kita inginkan. Yaitu kedua, memperkerja karyawan yang berasal dari daerahnya. Pekerjaan yang ada di lapangan membuat seseorang berhak memilih karyawan sesuai dengan kebutuhannya. 3. Adat yang mengharuskan pernikahan satu suku. Banyak yang arti suku dan budaya di Indonesia menimbulkan berbagai kesepakatan tidak tertulis antara satu dengan yang lain. Keempat, seseorang yang ingin dianggap benar. Orang yang memiliki anggapan dirinya paling baik banyak tidak peduli dengan yang lain. Rasa tidak peduli ini membuat seseorang meremehkan orang lain. Hal ini apabila sudah terjadi maka orang tersebut sudah tidak mau tahu itu yang terjadi di lingkungannya. Yang 5, orang yang pilih-pilih dalam teman. Orang yang memiliki teman berdasarkan latar belakangnya, misal asal daerah, asal keluarga, dan lain-lain. Hal tertentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan yang ada di lingkungannya, bahkan orang lain mereka merasa takut untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, memisahkan diri dari kelompok masyarakat yang ada.
perasaan yang ada di dalam dirinya bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Rasa percaya dirinya membuat dirinya memiliki tidak bergaul dengan orang yang ada di lingkungannya. Orang ini pasti akan terlihat antisosial di lingkungannya. Berikutnya kita akan membahas pengertian eksklusivisme. Pengertian eksklusivisme ini merupakan suatu paham yang memiliki kecondongan atau keinginan di dalam merangkak menganalisis diri dari masyarakat. Tanda-tanda yang kasat mata dapat dilihat secara langsung dan orang yang mempunyai paham eksklusivisme yakni mendahulukan kepentingan pribadi serta juga memiliki kecenderungan untuk menarik diri atau juga memisahkan diri dengan norma-norma khusus maupun umum yang disepakati dalam kelompok. Eksklusivisme ini ialah sebuah bentuk hubungan sosial individu yang kemudian menutup dirinya tersebut dari dunia luar ataupun juga mengeksklusikan kelompok atau golongan tertentu. Namun sudah menjadi pengakuan bahwa beberapa kelompok sosial mempunyai paham mengeksklusikan dirinya sehingga kemudian akan sangat susah atau sulit untuk dimasuki oleh anggota lain untuk bisa atau dapat menjadi bagian dari kelompok tersebut disebabkan oleh karena sikap eksklusifnya bahkan di banyak hal serta tempat beberapa kelompok ini sering melakukan penindasan terhadap kelompok lain sehingga kemudian menyebabkan munculnya sikap agresif serta diskriminatif. Berikut adalah pengertian eksklusivisme menurut para ahli, yaitu pertama L-Rice. Eksklusivisme ini merupakan serangkaian pemahaman yang berkecenderungan untuk kemudian memisahkan diri dari masyarakat. Yang kedua, Raimundo Pandikar kemudian juga menyampaikan bahwa paham inklusisme ini bukanlah sebuah paham yang instan, disebabkan karena paham ini memerlukan rasionalitas serta juga kelanjutan terhadap adanya doktrin keagamaan. Ciri-ciri paham eksklusif. Satu, mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Yang kedua, cenderung untuk memisahkan diri dari sikap khusus yang disepakati ataupun disetujui di dalam golongan atau kelompok. Faktor paham eksklusisme. Yang pertama, kecemburuan sosial. Yang kedua, perbedaan status dan peran sosial. Yang ketiga, merasa kelompok bahwa kelompoknya yang paling baik dan benar. Dampak eksklusisme. Yang pertama yang positif itu timbulnya keadaan di dalam masyarakat yang dengan ketertutupannya akan dunia lain bisa atau dapat tetap mempertahankan kebudayaannya yang berada dalam kelompoknya. Kedua, adanya bahwa anggapan dalam diri individu bahwasannya kelompok itu merupakan kelompok yang paling baik serta juga wajib dipertahankan. Tiga, mempunyai kemampuan untuk membedakan dirinya yakni dengan orang lain di sekitarnya. Empat, adanya keyakinan yang kokoh atau teguh terhadap kelompok atau golongannya sehingga kemudian tidak mudah terbawa arus yang dibawa oleh kelompok atau golongan lain. Lalu dampak negatif, yaitu adanya anggapan di dalam diri seorang bahwa kepentingan yang kelompoknya itu merupakan kepentingan yang memiliki pokoknya atau utama di atas segala kepentingan yang lainnya. Kedua, individu cenderung tertutup di dunia luar serta juga sulit untuk terpengaruh budaya lain. Tiga, perkembangan kebudayaan di dalam kelompoknya cenderung statis serta magnet sehingga kemudian sulit untuk melakukan perubahan dengan secara gradual serta posesif. Empat, rawan terjadi konflik dalam internal kelompok sehingga dapat atau bisa memecah belah persatuan dalam kelompok. Contoh sikap eksklusisme yang seperti ini lainnya, yaitu satu, kelompok agama tertentu kemudian memisahkan diri dari masyarakat untuk dapat membentuk wilayah yang didominasi oleh kelompok agamanya sendiri. Yang kedua, lebih mementingkan kepentingan diri pribadi serta juga kelompoknya daripada untuk orang lain dan juga kelompok yang berbeda. Tiga, masyarakat Baduy yang kemudian memisahkan diri dari masyarakat modern untuk bisa tetap menjaga kelestarian dari budayanya. Empat, tindakan dan sikap fanatisme. Yang kelima, terakhir, ideologi radikalisme. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.